per tahunnya berapa yang harus disiapin? Per tahun kalau untuk studi sekitar 38 sampai 42 ribu Australian dollar ya, kurang lebih sekarang ya. Berarti itu sekitar 400 juta rupiah. Per tahun. Kalau untuk housingnya nih berapa nih? Sekitar mungkin 4 juta ya? per pekan. Per minggu ya. Sebenarnya ketika kita apply beasiswa tuh kita benar-benar mau atau enggak, pengen banget atau enggak, dan ketika kita nanti diminta untuk berkontribusi, itu kita cuman ala-ala pengen kontribusi atau beneran ada satu isu yang urgent mau kita selesaikan lewat kemampuan dan nanti karya kita di masyarakat gitu. Bener gak sih? Bener ya, aku mau bertanya padamu. Uang sakunya tuh suka telat. Hai teman-teman, welcome to Ruang BK Beredukasi di Kompas.com. Hari ini kita akan ngobrol nih tentang isu-isu pendidikan. Kita hari ini kedatangan teman kita, William. Apa kabar, William? Baik sekali, sehat? Terima kasih Mbak Yunda. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini aku dan William akan ngobrol tentang salah satu destinasi terfavorit nih calon mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan kuliah. Yes. Terutama S2, S3, di mana? Australia. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal Australia ini kan, Australia beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir tuh datanya adalah banyak banget pelajar Indonesia yang lanjutin kuliah di sana. Termasuk dirimu bukan? Termasuk aku, betul. Lewat jalur LPDP pula ya. Gitu ya. Menurut William tuh apa sih menariknya Australia? Kenapa sih Australia jadi salah satu negara yang banyak banget mahasiswa Indonesia pengen ke sana? Oke, jadi menurutku ya sebagai orang yang lahir besar tinggal di Jakarta, Australia itu semacam antitesis lah dari Jakarta. Jadi trafficnya cukup lancar, cuacanya bagus, kemudian gaya hidup dan keseharian dari masyarakatnya itu cukup laid back, cukup santai, tapi tetap serius. Jadi kayak di sana tuh vibes-nya agak-agak liburan, tapi akademis juga dan santai, happy gitu lah. Nggak yang kayak hektik setiap hari, enggak. Kayak ini ya, destinasi sekalian liburan, sekalian lanjut kuliah gitu. Sambil menyelam minum air. Salah satu, itu jadi alasan William juga nggak untuk kesana? One of the reasons. Ya, selain juga kualitas pendidikannya oke, dan juga dari segi masyarakatnya dan studentnya itu cukup diverse, jadi penting lah untuk membangun network secara global gitu ya. Waktu itu kesana lewat LPDP berarti ya? Betul. Kuliahnya pilihnya di mana tuh? Di The University of Western Australia, itu ada di Australia Barat, di kota Perth. Di kota Perth ya? Betul. Oke. Kita ngomongin tentang pilihan universitas dulu nih ya. Boleh. Sebelum kita ngobrolin tentang LPDP. Berarti di Australia Barat itu kan salah satu yang katanya biaya hidupnya paling cukup terjangkau dibandingkan misalnya kota-kota lain di Australia. Kota-kota lain itu benar atau enggak tuh? Kalau aku lihat dari hasil pengalaman bisa dibilang iya. Jadi memang dari segi misalnya housing, kemudian transportasi, misalnya untuk student itu dapat diskon cukup besar. Jadi terakumulasi ya, setiap hari kita naik bus, naik kereta, kalau dalam hitungan 2 tahun lumayan juga gitu ya. Jadi memang itu cukup murah. Tapi kalau untuk makanan misalnya harga grocery di supermarket sih ya kurang lebih sama sih. Bedanya jauh nggak? Untuk misalnya nih, aku mau daftar LPDP nih, pilih, kan selain kita milih universitas terbaik gitu ya, kan kita juga harus tahu lokasinya. Beda nggak biaya hidup atau pengeluaran yang dikeluarin saat aku milih di Sydney dengan di Perth gitu? Bisa dibilang beda sih ya. Cuma memang itu kembali relatif sebenarnya ke setiap calon mahasiswa-mahasiswi. Tapi kalau secara umum kita lihat, misalnya untuk perumahan yang sama-sama jaraknya dekat sama kampus di Sydney, di Melbourne tuh lebih mahal lah dibandingkan misalnya yang di Perth gitu. Emang lebih mahal ya? Oke, ngomongin soal, kita nggak ngomongin beasiswa nih. Kalau misalnya aku pengen ke Australia nih, teman-teman mau ke Australia nih kuliah. Berapakah kisaran biaya kuliah di Australia tanpa beasiswa? Biaya kuliahnya aja nih. Biaya kuliahnya per aja tahun. Ya. Misalnya aku mau S1 S2 nggak beda jauh ya? Beda jauh nggak ya? Harusnya sih nggak beda terlalu jauh ya. Cuman mungkin aku jawabnya yang S2 kali ya. Boleh. Sesuai S2 dengan pengalaman berarti per tahunnya berapa yang harus disiapin? Per tahun kalau untuk studi sekitar 38 sampai 42 ribu Australian dollar ya, kurang lebih sekarang ya. Berarti itu sekitar 400 juta rupiah per tahun. Per tahun untuk studinya. Berarti kalau mau 2 tahun at least kita 800 hanya untuk 800 juta untuk biaya kuliahnya ya. Betul. Kalau untuk housingnya nih berapa nih? Untuk kisarannya? housing kita ambil range-nya yang umum sih
Kalau di sana biasa kan hitungannya per week ya. Sekitar 300 sampai 400 lah ya per Dolar minggu. ya? Itu berapa? Sekitar mungkin 4 4 juta, juta ya? per pekan. Per minggu Per ya. minggu, ya. Berarti kalau sebulan itu bisa 16 jutaan sampai 20 ya. Yang lebih mahal pun ada, tergantung selera sebenarnya kan. Standarnya memang segitu ya. 20 Kurang lebih segitu. jutaan ya per 16 sampai 20 juta per bulan. Per bulan. Sendiri ya gitu ya. Biasanya iya. Kalau biaya hidup untuk makan dan transport deh per bulan kira-kira berapa tuh? Kalau saya pribadi sukanya kan misalnya makan daging, makan ayam, beli di supermarket masak, itu cukup hemat sih. Itu mungkin kayak 1 bulan $500-600 cukup untuk biaya makan. Tapi kalau misalnya makan di luar, tergantung di restoran mana, tapi secara umum mungkin per porsinya sekitar $15 lah ya. Jadi ya 500 sampai 1000 Australian dollar per bulan tuh cukup masuk akal lah untuk dibudgetkan kalau untuk makan. Untuk makan ya. Lumayan ya berarti kalau sendiri tanpa beasiswa. Lumayan banget. Lumayan banget. Oke, tapi kan sekarang nih memang banyak nih pilihan beasiswa ke Australia. Yes. Salah satunya kan LPDP. Nah, aku pengen cerita nih tentang LPDP. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang emang bener ya lulusan Australia tuh gampang cari kerja gitu ya. Aku mau bahas tentang beasiswa dulu nih. Boleh. LPDP tuh banyak ya pilihan apa universitas di Australia waktu daftar tahun berapa tuh? Waktu daftar itu 2016. Oke. Pilihannya lumayan lah. Lumayan karena banyak di ya. Australia kan ada yang namanya Group of 8 gitu ya. Itu kayak 8 kampus yang secara research, secara history ya bergabung jadi satu aliansi namanya Group of 8. Itu ada 8 universitas negeri. Kemudian ada beberapa kampus lain juga yang masuk ke dalam listnya LPDP waktu itu. Jadi di atas 10 sih pilihannya. Di atas 10 ya. Waktu itu kenapa milih Perth? 2 alasan utama. Jadi kalau secara geografis Jakarta ke Perth itu cuma 4,5 jam kalau direct flight. Jadi memang untuk in touch dengan keluarga mengunjungi dan saya yang mengunjungi itu cukup fleksibel. Kemudian tidak terlalu mahal. Lalu dari segi zona waktu juga beda 1 jam ya. Jadi kalau misal teman-teman yang nonton podcast kita dari Bali, Perth sama Bali zona waktunya sama. Oke, sama ya berarti ya. Kemudian kalau dari segi akademisnya, Perth bisa dibilang menjadi rumah juga lah ya dalam tanda kutip untuk kampus-kampus yang top dari tingkat global gitu. Kampus yang saya kuliah itu masuk ke 100 besar dunia. Kemudian juga mahasiswa lokal dan internasional banyak. Jadi profesor-profesornya juga cukup oke. Jadi memang oke lah secara akademis, secara pergaulan, network itu cukup mewakili keinginan saya waktu itu. Oke, berarti emang secara kualitas pendidikan emang bagus banget ya Australia, salah satu yang terbaik ya. Oke, LPDP ini salah satu beasiswa bergengsi nih dari pemerintah Indonesia. Cuma kayak nggak sedikit calon mahasiswa yang bilang ini tuh ribet banget nih persyaratan LPDP itu paling ribet ketimbang gitu ya. Pendaftaran, terus syarat-syaratnya. Nah, menurut William sendiri bener atau enggak? Dan startnya dari mana? Berapa lama sih sebelum akhirnya daftar untuk mempersiapkan diri? Ya, jadi kalau bicara soal lama atau sebentar sebenarnya kembali ke persiapan kita gitu ya pada saat mau apply beasiswa ya. Kalau misalnya kita tahu deadline-nya 2 bulan lagi, ya monggo kita tarik mundur sebenarnya, nyicil ya jangan sistem kebut semalam gitu ya. Jadi memang syaratnya cukup beragam dari mulai penulisan esai, kemudian dokumen-dokumen misalnya tes bahasa Inggris, ijazah dan segala macam. Tapi menurut saya sih itu cukup standar dan penting untuk pemberi beasiswa mengetahui sebenarnya si kandidat ini tuh serius apa enggak sih, dia punya visi ke depan atau enggak, ya itu masih normal aja sih. Tapi memang kalau misalnya kita mepet, cuman misalnya dalam seminggu harus ngerjain semua, yes, saya setuju itu bakal kewalahan. Tapi kalau di manage waktunya, masih oke lah. Masih oke, karena pendaftaran LPDP masih sampai tanggal 12 nih. Sampai 12 Februari ya. Nih. Kalau sekarang pasti mepet banget ya. Wah, sekarang sih ya lumayan. Minimal berapa lama menurut William persiapan? Saranku ya, 3 bulan lah. 3 bulan ya. Jadi kita bisa berpikir jernih, nyicil juga misalnya harus nulis esai atau berpikir nanti kira-kira gimana ya di sana kita mau startnya sambil nyari info juga kepada teman-teman yang mungkin udah di sana duluan gitu. Oke, menarik nih. Menulis esai itu salah satu tahapan yang banyak banget bingung nih aku harus nulis apa gitu kan. William sebagai salah satu pernah nulis buku tentang public speaking ya. Yes. Public speaking kan tidak hanya kita ngomong di depan orang, tapi gimana kita juga ngomong dalam bentuk teks juga dong. Yeah. Punya nggak tips gimana sih cara
membuat motivation letter atau esai supaya dilirik nih, karena katanya nggak boleh copy paste kan, karena Nggak setiap boleh orang dong, punya keunikan ya. sendiri. Gimana tuh ya? Yang paling simpel pertama kita mengenali diri kita dulu ya. Jadi istilahnya amunisi kita tuh apa? Ketika kita mau maju meminta beasiswa kepada negara kita kan, kepada pemerintah. Kita dari segi akademis, dari segi pengalaman misalnya, ataupun misalnya kontribusi kepada komunitas atau masyarakat, itu kita pastikan dulu kita punya. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting, si pembaca esai kita, yaitu pemerintah atau yang pemberi beasiswa, itu sebenarnya pentingnya atau perlunya buat mereka apa sih baca esai kita? Mereka ingin taunya apa kira-kira? Kandidat ini, calon mahasiswa-mahasiswi ini, dia di bidang apa? Bidangnya prioritas nggak? Dia udah pernah kerja di mana aja? Kemudian ketika dia bekerja, dia menyempatkan waktu nggak ya, misalnya untuk berkontribusi lebih misalnya, atau keilmuannya itu bermanfaat banget nggak sih buat masyarakat? Nah, kalau saya rasa itu hal-hal yang pemerintah ingin tahu ya. Jadi kita menulis berdasarkan poin-poin atau aspek-aspek yang sekiranya penting dan ingin diketahui oleh pembaca kita. Gitu. Jadi kayak kontribusinya apa dengan ilmu yang didapat gitu ya nantinya Yes. ya. Oke. Selain esai nih, menurut William tahapan apa di LPDP yang emang kita harus siapin dengan matang deh? Karena ini penting banget nih. Nggak ada yang paling penting dibanding yang lain ya, karena semuanya equally important. Tapi salah satu yang paling seru, yang paling sering menjadi bahan diskusi adalah pada saat wawancara. Itu katanya gini. Itu beberapa ada yang bilang kayak, gila sampai nangis nih, bisa sampai nangis nih kalau wawancara LPDP gitu, karena benar-benar dicecer banget nih sama wawancara itu. Bener atau enggak sih? Ada yang keluar senyum happy, ada juga Ada kok. juga ya. Oke. Iya. Ya gimana tuh? Jadi memang pengalamannya? kalau kita lihat misalnya wawancara beasiswa apapun ya, nggak cuma LPDP ya, pasti kita akan ditanya tentang siapa kita, profil kita, mau kuliahnya apa, gunanya apa, kontribusinya apa, nanti balik ke Indonesia mau ngapain dan sebagainya. Itu kayak udah template lah. Tapi yang menurut saya penting untuk kita tahu adalah sebenarnya ketika kita apply beasiswa tuh kita benar-benar mau atau enggak, pengen banget atau enggak, dan ketika kita nanti diminta untuk berkontribusi, itu kita cuman ala-ala pengen kontribusi atau beneran ada satu isu yang urgent mau kita selesaikan lewat kemampuan dan nanti karya kita di masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, saya harus banget nih punya gelar MBA, Master of Communication atau kedokteran dari mana gitu ya. Karena di kampung saya atau di tempat tinggal saya, di kota saya, ini ada isu yang selama ini tuh udah tahu ini masalah tapi nggak kelar-kelar gitu. Dengan kehadiran saya nanti, saya mau coba kontribusi entah lewat pribadi atau lewat organisasi tempat kerja saya mau menyelesaikan masalah ini. Jadi ada sense of urgency-nya gitu. Kalau kita punya, biasanya itu akan lebih alami ketika kita ngobrol ataupun misalnya wawancara formal. Untuk punya itu ada tipsnya nggak? Misalnya nih, aku nih mau daftar LPDP, tapi aku bener-bener nggak tahu nih apa yang akan aku jual ya, gitu. Tanda kutip ya, aku jual kepada pemerintah nih. Menurut William apa yang harus aku explore? Tadi ya, kembali ke tips yang pertama, sebelum kita ngapa-ngapain, entah nulis atau misalnya interview, kita kan kenal dulu diri kita nih. Kita benar-benar mau dapat beasiswa ini, motivasinya apa? Jangan-jangan, pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan doang nih, sah-sah aja. Tapi alangkah baiknya, ada satu isu yang memang, ini kan duit besar ya, nggak main-main gitu ya, dari segi jumlahnya, dari segi tanggung jawab sosial dan moral kita juga ini penting banget kan, harus kita kedepankan. Jadi kalau memang kita nggak punya motivasi yang saya mau sekolah ini karena saya mau kontribusi, saya mau begini, itu susah. Tapi kalau misalnya kita melihat ke lingkungan sekitar, mungkin dari pengalaman kerja dan sebagainya, ternyata ada masalah yang belum selesai, ada satu aspek yang ini bisa diperbaiki nih. Dan tips dari saya adalah nggak usah mulai dari yang ribet-ribet apa yang gede-gede. Kayak lihat di sekitar kita, apa sih yang kita bisa perbaiki melalui ilmu kita, pengetahuan kita, dan nanti karya kita, itu aja. Karena saya yakin dan percaya ya, pemerintah, negara, ataupun yang interview kita, beliau-beliau juga tahu bahwa kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah di negara kita kan. Ya kita ambillah satu snapshot, satu aspek kecil yang ini penting, sering kali dibahas tapi belum selesai, dan kita mau mengisi kekosongan atau gap di situ lewat nanti entah
karya kita sebagai profesional atau sebagai pengusaha, ya apapun bisa. Apapun bisa ya. Ya. Kalau menurut obrolan nih antara William dan teman-teman nih, kira-kira ada nggak sih part di wawancara yang paling sulit itu pertanyaannya apa? Semuanya sulit, semuanya tricky, semuanya penting. Tapi mungkin satu hal yang harus kita persiapkan adalah dalam hidup ini kan kita nggak bisa expect semuanya selalu mulus ya. Kadang-kadang kita udah siapin, template-nya 5 pertanyaan pamungkas tuh A, B, C, D, E. Tapi ternyata ada pewawancara yang nanyanya F, G, H gitu ya, yang kita nggak prepare. Nah, ketika kita berada dalam situasi yang nggak prepare, bagaimana kita merespons dan tetap berusaha tidak keluar jalur, tidak tidak panik gitu ya, dan tetap kita bisa mengaitkan apapun pertanyaan dan jawaban yang nanti kita kasih itu pada misi besar hidup kita secara akademis. Karena saya yakin juga pasti yang nanya juga bukannya mau menjatuhkan, tapi ingin melihat bagaimana respons kita ketika misalnya berhadapan dengan krisis, dengan kesulitan dan sebagainya. Oke, itu menarik sih. Tujuan bukan menjatuhkan ya. Mungkin Yes. beberapa yang kayak susah banget nih merasa diserang dirinya. Sebenarnya enggak gitu ya berarti ya. Enggak gitu-gitu banget lah. Enggak ya? Dan itu kan persepsi Justru ya. men-challenge ya sebenarnya. Dan kita juga kadang-kadang kan misal dari komunikasi ya ada noise gitu ya di tengah-tengah komunikasi kita, kok ada kesalahpahaman, perbedaan interpretasi, itu hal biasa. Jadi kita jangan terlalu fokus pada hal yang bisa bikin kita sulit, tapi bagaimana tenang, kalem, ambil nafas dan tetap on track dengan misi kita. Karena yang tadi itu kita kenal diri kita dan kita tahu kita punya tujuan yang lebih besar dari sekedar misalnya jalan-jalan gitu ya. Pengen keliling Indonesia, keliling dunia, itu boleh, tapi yang misi secara akademisnya juga mesti selalu menempel di kepala kita. Oke. Tadi juga bilang tidak semua hal terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Ya. Berarti ini ada kemungkinan kita kan gagal. Ada banget. Ada kan? Saya gagal dulu. Oh, pernah gagal di LPDP mana? 1 kali. Oh, sebelum akhirnya dapat Percobaan LPDP kedua. itu percobaan kedua. Yes. Oke, percobaan pertama gagal. Ya. Menurut William sendiri, apa sih yang kenapa bisa gagal? Karena banyak juga yang gagal karena ada faktor eksternal dan ada Ya. internal sendiri. Menurut William gimana? Jujur saya nggak bisa memastikan kenapa saya tidak mendapatkan beasiswa LPDP in the first place. Tapi saya juga tidak mau mencari tahu ini apa sih, apa jangan-jangan sentimen ya, atau faktor eksternal atau apa gitu ya. Karena saya dapat pun, saya nggak tahu saya akan dapat. Yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha sebaik mungkin memenuhi persyaratan, kemudian berada di atas persyaratan itu, misalnya dengan walking extra miles, bekerja lebih keras, lebih cerdas, kemudian menyampaikan hal itu dengan mudah, simpel, dan bisa dimengerti oleh yang misalnya interview saya. Tapi yang saya tangkap di dalam kegagalan itu adalah saya harus lebih siap, saya harus lebih ikhlas gitu ya, menerima apapun yang terjadi. Karena kan kalau misalnya saya datang dengan misi, saya mau begini, saya mau kontribusi buat Indonesia, begitu saya nggak dapat beasiswa, ini lembaga jelek nih, ini sentimen nih, itu berarti kan secara karakter saya tuh masih pura-pura gitu ya. Jadi saya harus bisa align antara pemikiran, kemudian perkataan dan perbuatan saya. Ya kalau memang saya nggak berhasil, saya coba lagi dengan pendekatan yang berbeda. Dan kalau memang saya nggak dapat, ya nggak apa-apa, kan tidak ada yang berutang pada saya. Jadi saya yang memang mau kontribusi dan mudah-mudahan ketemu jodohnya gitu ya, misal dengan LPDP. Dan ketika saya dapat, saya juga nggak pernah tahu apa rahasia keberhasilan saya. Karena ya bagi saya, ya upaya, doa, dukungan dari orang-orang sekitar, dan kebaikan Tuhan juga gitu ya. Itu semuanya berkontribusi yang cukup besar buat saya. Oke, berarti bisa dibilang kalau beasiswa itu kita nggak cuma lulus persyaratan aja nih, tapi Betul. kita juga harus memiliki mindset berarti ya. Mindset ya, betul. Mindset seperti apa sih yang harus kita bangun gitu saat kita ingin apply beasiswa gitu? Apply beasiswa, apply kerja, apply apapun yang baik buat hidup kita. Untuk saya itu hanyalah misalnya kita ketika interview, ketika kita nulis esai, itu hanya mungkin 10% dari puncak perjalanan kita. Itu cuma bagian pukul gongnya. Tapi dari 0 sampai 90%-nya ini yang harus kita kawal dan kita kontrol sejak semula. Karena begini, kalau misalnya kita mempersiapkan diri untuk interview atau mempersiapkan diri menulis esai yang bagus-bagus, kita bisa
Misalnya ada skenario A, skenario B. Tapi kalau 90% di awalnya tidak kita kontrol, itu jatuhnya akan fake. Nah, jadi kalau misalnya apply beasiswa dalam konteks ini, ya kita harus sudah meyakini bahwa tanpa beasiswa pun kita sudah punya loh kualitas dari diri kita yang memang pantas menjadi seorang penerima beasiswa. Jadi misalnya tanpa kita mau apply LPDP, ya kita memang sudah bekerja dengan baik, dengan penuh integrity, sudah contribute ke society juga. Nah, ketika kita interview beasiswa, it's just the 10% tip of an iceberg-nya di situ gitu. Oh, berarti itu cuman ini aja ya, gongnya aja sebenarnya. Betul. Persiapannya kita emang harus udah lebih siap gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke, part apa lagi nih selain interview yang menurut William harus juga sama pentingnya berarti ya? Iya. Ada part lainnya nggak di beasiswa LPDP? Di LPDP itu ada yang namanya waktu itu leaderless group discussion. Jadi kita dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil dan dikasih topik, ya udah kita diskusi, menunjukkan bagaimana kepemimpinan kita, cara kita menerima pendapat yang beda-beda, kemudian juga memberikan misalnya kesempatan untuk orang lain untuk berbicara. Kalau saya rasa itu yang dinilai gitu ya. Jadi ya kita harus punya social skills yang cukup mumpuni juga lah. Jangan, oh kita pinter, kita tahu, kita maunya sendiri, ya nggak boleh juga kayak gitu kan. Nah ini menarik sih, berarti sebenarnya part dari wawancara itu sampai yang discussion itu, berarti kan kita juga harus menampilkan diri kita bagus kan, social skill juga. Itu seperti apa sih social skill yang harus kita miliki dan gimana cara mengasahnya tuh? Kalau saya lihat memang dari LPDP ini menginginkan satu pendekatan kolaboratif di antara para penerima beasiswa ya. Jadi pendekatan kolaboratif itu ide besarnya dituangkan dalam hal kecilnya, sesimpel misal kita berkomunikasi, kita berdiskusi tanpa ada pemimpin dalam diskusi, nanti kelihatan siapa yang kira-kira bisa memoderasi, siapa yang punya kualitas leadership, siapa yang kalau bicara walaupun tidak setuju dengan orang lain tapi tetap misalnya tidak mengatakan kamu jelek saya bagus, tapi mencari jalan tengah, berkolaborasi, ada komprominya dan tidak mempermalukan orang lain misalnya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya terkait dengan kebudayaan kita, dengan cara kita berinteraksi di masyarakat Indonesia gitu ya. Dan misalnya nanti ketika kita berinteraksi secara global, ada orang yang kalau ngomong to the point, dia kok kesannya kasar banget gitu ya. Ya kita juga harus berpikir, oh jangan-jangan kita beda kultur aja nih, tapi nggak ada intention yang jelek gitu ya. Jadi memang ini satu hal yang secara kontinu perlu kita sadari, kita praktekkan terus, dan ya semakin banyak kita praktek pasti akan semakin tahu nih bahwa sebenarnya dalam kita nantinya kerja secara profesional jadi pengusaha atau apapun, kita akan berhadapan dengan orang yang beda-beda backgroundnya dan tidak semua mungkin kita happy gitu ya dengan apa yang mereka tunjukkan. Tapi bagaimana kita mengedepankan misalnya, oh agenda besarnya apa nih? Oh pentingnya buat negara kita apa kalau kita berkolaborasi dengan orang lain? Kita kesampingkan hal-hal pribadi dulu. Nah itu yang menurut saya cukup saya dapatkan lah ya ketika akhirnya ke Australia dan balik ke Indonesia. Berarti kemampuan kolaborasi itu ya. Jadi kita nggak cuma pinter sendiri aja nih, tapi gimana cara berkolaborasi juga. Berarti itu juga sama partnya saat interview dong ya. Kita kan akan diwawancara oleh beragam orang ya, misalnya interviewernya. Waktu itu saya bertiga. Interviewernya ada profesor, ada dari LPDP, sama ada psikolog kalau nggak salah. Ada tiga interviewer. Oh, itu ada 3 interviewer ya. Nah itu menarik deh. Pertanyaan mereka memang berbeda-beda. Maksudnya kalau psikolog pasti kan lebih melihatnya lebih ini, atau emang cuman substansi aja tentang kenapa mau kuliah di sini. Beda-beda. Ya. Itu berapa lama tuh interview? Waktu itu sekitar setengah jam, dan pertanyaannya seputar studi saya, seputar kehidupan saya secara pribadi dan keluarga, kemudian pandangan saya sebagai waktu itu orang Jakarta terhadap misalnya salah satu kelompok masyarakat yang ada di Jakarta. Saya ditanya, pendapat kamu tentang ini apa? Dan saya tetap berpikir, saya mungkin boleh punya pendapat apapun ya, tapi saya berusaha untuk mengkomunikasikan pemikiran saya dalam konteks yang relevan. Bahwa misalnya dalam beasiswa LPDP ini, kita kan mengedepankannya apa? Semangat kolaboratif, semangat saling menghormati dan menghargai. Jadi jawaban saya juga menunjukkan bagaimana saya menghormati siapapun orang itu. Dan ya itu mungkin trik dari saya gitu ya. Kita nggak pernah berpura-pura, tapi jawaban-jawaban kita atau apa yang kita tulis dalam esai itu kita sesuaikan dengan siapa lawan bicara kita.
siapa pihak yang akan punya power untuk membuat keputusan si William ini atau siapapun yang apply beasiswa ini bakal dapat atau enggak. Karena kalau mereka lihat, oh ini sesuai dengan yang saya cari, ini cocok dengan visi misi negara yang lebih besar gitu ya, ada kemungkinan itu semakin besar gitu ya kita dapat beasiswanya. Oke, itu tentang tipsnya tadi ya, itu menarik banget sih. Dan setelah ini nih, karena tidak berhenti di apply beasiswa kan, keterima beasiswa berarti harus lanjut nih, kita mulai kehidupannya saat kita kuliah di sana gitu ya. Untuk LPDP sendiri itu memang udah di jaringannya atau gimana kok? Maksudnya pertama kali kita datang ke Australia seperti apa tuh? Gimana cara kita memilih rumah, tempat tinggal itu awalnya seperti apa? Ada tipsnya nggak? Jadi ini dibagi dalam dua hal ya. Yang bagus menurut LPDP menurut saya untuk setiap penerima beasiswa sebelum berangkat ke Australia atau kemanapun kami diikutkan program namanya PK, persiapan keberangkatan. Jadi itu anggotanya waktu itu di kelompok saya sekitar 125 orang. Kami dikumpulkan di Depok selama 1 minggu mengikuti wawasan kebangsaan, seminar-seminar, tips and trick, team bonding dan networking. Jadi di situ kami benar-benar tahu apa value-nya LPDP dan bagaimana sih seorang awardee LPDP itu harus berpikir, bertutur kata dan bertindak untuk membawa nama Indonesia. Itu sudah bagus. Kemudian dari yang per chapter per negara, kami awardee LPDP langsung dikontak oleh lurah LPDP Perth waktu itu. Jadi sistemnya kayak kelurahan gitu ya. Lurahnya kontak, oh William, kamu mau datangnya kapan? Saya masukin kamu ke grup ya. Nanti kalau mau nanya-nanya apa, terus kita punya booklet, ini untuk panduan nyari rumah, ini untuk grocery shopping, ini untuk beribadat dan lain-lain. Itu sudah dibantu bahkan sejak kita masih belum berangkat ke negara tujuan. Jadi LPDP cukup ini ya, memperhatikan dari awal ya. Sangat oke. Jaringannya berarti sudah bagus ya. Yes. Oke. Kuliah di sana di Australia, apa yang membedakan kuliah di Australia dengan kuliah di Indonesia? Ya. Yang paling sulit apa? Karena kalau misalnya di Inggris itu kan kayak di sana kita lebih banyak esai. Semua harus pakai jurnal lah sebagai macam. Kalau di Australia seperti apa nih? Memang di Australia cukup santai gitu ya dari segi kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita belajar santai-santai aja, saya rasa bisa sih lulus. Tapi kalau kita mau extra miles, di sana kan spiritnya adalah independent learning. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator. Nah, dosen memberikan daftar bacaan, memberikan tugas, terserah kita mau ngerjainnya gimana. Nah, dalam konteks saya adalah saya berusaha untuk memahami lebih dalam. Oh, ini maunya apa sih dosennya? Terus saya ajak dosennya bicara, berdiskusi, di kelas juga selalu berusaha kontribusi, dan akhirnya saya dapat perhatian yang cukup besar gitu ya dari dosen. Dan ketika ada salah satu project, oh kamu rajin, kamu nilainya bagus, kamu cukup gigih gitu ya katanya, kamu ikut saya deh, ikut project saya. Jadi saya dapat tambahan portofolio secara akademis juga. Oke, berarti itu ada dua kemungkinan kalau independent learning. Pertama, dia jadi males, maksudnya jadi lama. Betul. Karena atau dia jadi bisa gitu. Tipsnya apa nih? Karena kan kalau saat kita belajar pasti ada up and down ya. Betul. Lagi rajin-rajin banget, lagi malas-malas. Nah, William punya tips nggak untuk mahasiswa yang akan kuliah di Australia? Ini mungkin waktu itu sebagai awardee LPDP gitu ya, hafal Mars LPDP dengan kata-kata yang mulia gitu ya. Jadi setiap kali capek atau pusing kayak aduh, udahlah biasa-biasa aja lah. Mikir lagi, kita di LPDP kan tidak diarahkan untuk jadi awardee atau lulusan yang biasa-biasa aja kan. Jadi nggak harus nilainya tinggi ya, tapi dari segi kebiasaan misalnya, mindset juga. Dan kita bisa berpikir sendiri, kalau gue cuman biasa-biasa aja kayaknya nanti gitu-gitu aja deh. Jangan dong, sayang dong, mumpung ada kesempatan, toh ini kita lagi belajar, ya coba dimaksimalkan deh. Oke, itu nah tantangan LPDP salah satunya adalah, emang bener gak sih? Bener ya, aku mau bertanya padamu. Uang sakunya tuh suka telat. Maksudnya tidak per bulan atau emang gimana sih? Jadi waktu zaman dulu ya, 2018 mulai studi, dikasihnya per 3 bulan. Kalau suka telat atau enggak, secara umum enggak sih. Cuma memang ada beberapa yang ada kendala lah. Misalnya namanya cuma satu kata, terus nanti ada kesalahan informasi teknis lah. Tapi dari segi intentionnya, dari segi delivery programnya secara umum, yang saya lihat itu cukup oke sih. Jadi ya tantangannya lebih kepada awardee-nya. Wah, sekali dapat duit 3 bulan, bisa nggak nih kita manage 3 bulan apa abis di bulan pertama nih gitu kan?
Kalau pas kedatangan ada ya, berarti tunjangan kedatangan? Ada tunjangan kedatangan, tunjangan buku, sama biaya hidup 3 bulan pertama. Biaya hidup 3 bulan pertama. Pernah nggak merasa sulit? Maksudnya, wah uangnya udah tinggal sedikit nih. Pernah banget lah namanya mahasiswa ya. Gimana tuh cara ini ya, cara solusinya tuh gimana tuh? Solusinya ya kita kalau misalnya di negeri orang yang paling penting kan tetap punya atap gitu ya. Jadi seboros-borosnya kita namanya untuk uang sewa rumah atau flat, apartemen gitu, kita harus sisihkan lah. Kalau makan ya kita bisa kreatif kan. Kadang-kadang kita makannya masak di rumah, atau kalau lagi ada duit lebih mau cobain restoran mana ya sah-sah aja kan. Cuman ya tips dari saya sih ya untuk housing itu jangan sampai nggak ada, karena itu esensial sekali. Dan kalau bisa ya memang ditahan-tahan dikit gitu kalau masih di tanggal-tanggal muda ya. Ingat loh, hidup nggak cuma tanggal muda, ada juga ntar tanggal tua gitu. Oke, ini menarik nih. Tapi bener nggak sih kalau misalnya kita mau play beasiswa ke beberapa negara, itu uang tabungan kita harus bersekian gitu selama 3 bulan berturut-turut. Kalau LPDP masuk nggak sih kayak gitu? LPDP enggak ya waktu itu? Enggak ya? Enggak ada. Karena beberapa kayak di Jerman gitu ya, mungkin itu beasiswa mandiri. Jadi kayak di tabungan tuh harus ada sekian puluh juta. Langsung ke kampusnya gitu ya? Selama 3 bulan ada rekening. Karena berarti kalau LPDP tuh nggak ada ya? LPDP nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya, berarti benar-benar full. Karena dijamin kan oleh pemerintah. Negara ya? Oke. Terus tentang kehidupan sehari-hari di Australia. Bener, culture shock pasti tuh ada ya? Kamu mengalami Somehow itu adalah. atau enggak? Karena gini, namanya juga beda negara ya. Bener nggak sih? Aku nggak mau ngomong tentang rasisme gitu ya. Karena tapi emang bener dirasakan atau tidak? Enggak sih ya. Justru kita sebenarnya di sana itu dikasih satu panggung yang sangat besar untuk kita explore. Kalau misalnya kita mau bermain di zona nyaman, banyak banget kok saudara-saudara, teman-teman mahasiswa ataupun alumni yang asal Indonesia itu ada di Australia. Jadi kita bakal punya zona nyaman dengan teman-teman Indonesia. Tapi kalau kita mau going out there, kita making friends and connection dengan teman-teman internasional ataupun yang lokal, itu juga bisa banget. Dari segi culture, harusnya sih nggak yang terlalu beda banget ya. Cuma memang di sana sangat menghargai equality. Sampai pada satu titik yang kita nyapa dosen kita pakai nama gitu ya. Mungkin kalau kita biasanya Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kita awal-awal mungkin kaget atau nggak biasa atau masih canggung, ya itu wajar lah. Tapi itulah cara mereka hidup dan berinteraksi. Kita ya nggak apa-apa, kita ikuti aja kan. Terus kalau dari segi misalnya world view, nggak yang terlalu beda kok. Maksudnya kayak apa yang baik untuk orang Indonesia, ya itu juga baik untuk orang Australia biasanya. Nggak ada yang terlalu timpang gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Secara keseluruhan tantangan menurut kalian ada nggak? Gini, sebutkan 3 tantangan kuliah di Australia. Tantangan ya. Yang pertama mungkin gini. Kadang-kadang kita tipenya kan beda-beda ya secara personality. Ada yang semangat di awal, kendor di belakang. Jadi menjaga konsistensi selama masa studi itu penting karena ini bukan sprint, ini tuh maraton. Kita misalnya mencapai satu checkpoint pertama, yes, tapi itu bukan garis finish gitu kan. Jadi menjaga ritme, menjaga ekspektasi, dan bagaimana kita pinter-pinter memanage kehidupan sosial dan juga akademis itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebagai misalnya mahasiswa internasional, kita di sana tidak hanya menjadi orang Indonesia yang secara fisik ada di negara asing, tapi bagaimana kita mengintegrasikan apa yang bisa kita contribute ke dalam project-project yang ada di lingkungan lokal. Jadi kita jangan biasa-biasa aja. Kita harus mencoba hal baru, misalnya jadi volunteer, ikut kegiatan di luar kampus, berteman, kemudian belajar dari orang lain, itu penting supaya kita jadi orang tidak judgmental. Itu yang kedua. Yang ketiga tantangannya adalah nanti setelah lulus nih. Mungkin kita akan enakan di sini ya, nggak usah balik Indo Indo mah jelek, ini itu sering kedengaran. Oke. Tapi ingat loh, kita kalau penerima beasiswa LPDP, oke, nggak apa-apa Indonesia masih jelek, tapi kita harus perbaiki dong dari konteks paling kecil. Yang jelek ini supaya jadi lumayan jadi bagus tuh gimana? Nah itulah kenapa pemerintah menginvestasikan sebagian dananya gitu ya untuk kita sebagai award di LPDP kan. Jadi ya memang kita harus bisa juga memanage mindset kita bahwa
kita ini memang dididik, dikasih kesempatan bukan nanti untuk menjelek-jelekan negara sendiri, untuk balik bangun dari lingkungan kita. Nah, itu kan baru seorang William gitu ya. Tapi bayangkan puluhan ribu awardee kalau misalnya kita berkolaborasi dan kita tahu di dalam kantor kita masing-masing, organisasi dan masyarakat kita punya wave pemikiran yang sama, impact-nya pasti kelihatan tuh. Gitu ya. Jadi balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Oke. Agak klise ya, mohon maaf, tapi kalau dilakukan bersama-sama itu kelihatan. Oke, ini kita ngobrolin tidak sebagai award di LPDP coba ya. Sebagai misalnya yang ya udah gue kuliah di Australia pakai uang gue sendiri. Lulus. Benar nggak? Apakah benar kerja di sana dan hidup di sana itu lebih menjanjikan ketimbang harus balik ke Indonesia? Ini kita ngomong objektif aja nih. Menurut William gimana? Menurutku gini, kalau kita lihat misalnya di Indonesia gaji minimum X, di Australia gaji minimumnya X gitu ya. Gaji minimum di Indonesia dihitung berdasarkan kita bisa hidup cukup layak lah dengan gaji sekian. Di Australia pun formulanya sama kan. Nah, mungkin karena orang Indonesia sering kali berpikir menggunakan standar rupiah yang kemudian didolarkan, seolah-olah gaji minimum di sana juga jadi besar dong. Kan, angkanya menggiurkan gitu ya. Tapi harus diingat, kita di sana juga biaya hidupnya lumayan. Kalau kita mau gaya hidup yang standar, punya rumah misalnya, kemudian makan sehari-hari, Sabtu Minggu bisa ke mall gitu ya. Ya, habis-habis juga sih sebenarnya. Ya, pintar-pintar kita berhemat lah ya. Tapi memang ada aspek tertentu yang kadang-kadang menjadi pertimbangan orang untuk nggak balik ke Indonesia. Misalnya di negara maju yang sudah lebih stabil, kondisi ekonomi, sosial politik, kemudian juga secara environment mungkin lebih bersih gitu ya. Itu kan menjadi daya tarik tambahan. Tapi itu kembali ke judgement masing-masing. Cuman kalau dari segi ekonomi, memang formulanya sebenarnya sama masuk akalnya sih. Sama ya, berarti sebenarnya tidak jauh beda ya kalau untuk pendapatan gaji. Kalau dibandingkan dengan Indonesia dilihat dari pengeluaran per jadi bulan. kalau kita kerja di Australia, di sana kita makannya minim banget, terus nggak pernah hangout sama sekali, terus tinggalnya alhamdulillah bisa numpang sama temen gitu ya, uangnya bawa ke Indonesia ya gede, tapi berapa orang sih yang bisa kayak gitu kan? Jadi juga ada tantangannya juga ya kerja di sana. Ada. Oke, ini menarik nih. Berarti William kan kuliah di salah satu universitas 100 besar dunia tadi. Betul. Ya. Oke, di Indonesia pun sama nih. Misalnya ada beberapa yang kayak UI, UGM, beberapa PTN kita yang memang masuk tuh pemeringkatan dunia. Di Indonesia punya fakultas bagus. Kenapa milih di Australia? Kenapa milih di luar negeri? Emang apa sih benefitnya? Gitu. Oke, jadi saya juga produk lulusan S1 itu di kampus swasta di Indonesia. Dan pengen banget punya pengalaman atau exposure secara global. Karena di Indonesia saya berinteraksi dengan teman-teman dari kultur yang berbeda, itu sudah dari kecil sampai misalnya bangku kuliah, sampai saya kerja juga, dan sampai hari ini masih gitu ya. Saya pengen juga meningkatkan pengetahuan budaya saya secara global. Karena kalau misal di Indonesia, saya ketemu teman-teman dari daerah ABC, cukup terprediksi, udah biasa, udah kenal. Saya men-challenge diri saya, kalau kamu ke percaturan internasional, kira-kira gimana? Tetap berani nggak? Misalnya presentasi depan orang, kasih pendapat kamu, kontribusi kepada diskusi, dan syukur-syukur misalnya bisa dapat project-project yang produktif gitu ya. Oh ternyata ketika dijalani, memang ada challenge-nya, tapi banyak belajar. Kadang-kadang bukan cuma learning ya, tapi unlearning juga ya. Kita mengosongkan lagi gelas kita untuk melihat, oh ternyata di Aussie tuh kayak begini. Dan ada orang-orang yang, waduh ini kok kayaknya kalau pakai standar orang Indonesia nih aneh banget nih orang gitu ya. Tapi ya semakin banyak ketemu dengan orang yang beda-beda, saya semakin tahu bahwa perbedaan itu bukan sekedar jargon ya. Itu memang ada dan kita bukan pada posisi untuk menilai baik buruknya orang. Jadi ya kita boleh punya values. Kalau nggak sesuai sama kita boleh tidak setuju, tapi kita nggak boleh memvonis atau menghakimi orang lain bahwa dia jelek dan kita bagus gitu. Menurut saya itu yang paling penting, karena dalam pekerjaan saya hari ini juga yang ketemu banyak orang, itu menjadi landasan yang cukup membantu lah ya, dan membuat upaya-upaya kolaboratif saya dengan berbagai stakeholders itu banyak yang jalannya tuh bagus gara-gara itu. Gara-gara itu ya? Ya.
Bener nggak lulusan kampus luar negeri gitu nyari kerja di Indonesia itu lebih gampang? Bener nggak, maksudnya multinational company apa bener mencari lulusan luar negeri atau gimana tuh? Saya nggak punya jawaban pastinya gimana, tapi yang saya tahu begini, mungkin kalau kita lulusan kampus top 10, top 50 atau top 100 dunia, mungkin kita akan dapat chance atau dapat prioritas untuk interview. Tapi interview itu kan hanya awal ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lulusan Indonesia nggak harus kampus top juga, itu juga bisa menduduki posisi puncak di satu organisasi. Jadi memang mungkin dapat interviewnya, tapi ketika sama-sama dapat kerjaannya, nah disitulah sebenarnya kualitas kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang profesional itu baru diuji. Nah, yang keluar negeri belajar banyak values, knowledge dari pengetahuan setempat, berinteraksi dengan banyak orang, kepake nggak nih? Kalau nggak kepake ya percuma, sama aja. Itu namanya cuman punya pengalaman sekolah di luar negeri, tapi nggak bawa pulang apa-apa gitu secara soft skill, secara mindset, ya percuma sih. Oh, soft skill dan mindset berarti itu Ya. yang paling dirasa William didapat saat kuliah di luar negeri gitu ya. Yes. Oke, untuk mahasiswa Indonesia nih, sekarang masih kuliah di Indonesia misalnya, bisa nggak sih untuk memiliki mindset dan skill sama seperti lulusan luar negeri? Bisa banget. Seperti apa tuh? Kita kan cuman beda tempat. Yang satu di Indonesia, satu misalnya di Australia, di Inggris, di Amerika gitu ya. Tapi yang di Indonesia nih saya fokus ya, itu tidak mengurangi peluang kesempatan kita untuk berkontribusi kepada masyarakat. Misalnya yang masih kuliah nih teman-teman, sambil magang, sambil jadi volunteer, sambil misalnya bantu event-event, ke seminar-seminar yang bagus, datang, kenal sama pembicaranya, kemudian dalam tanda kutip cari muka dengan profesor dengan cara berprestasi. Kan kadang-kadang kita, wah gue nggak mau berprestasi ya, biasa-biasa aja. Tapi nuntut hidupnya harus gampang, hidupnya harus bagus, kemudian orang lain merekomendasikan pekerjaan untuk dia. Nggak sinkron kan? Nah jadi kalau kita ngerti seninya, bagaimana memanage ekspektasi, bagaimana menonjolkan kelebihan kita, mengkomunikasikan pada pihak yang tepat, itu mau di Indonesia dimanapun dasarnya sama. Oke, menarik. Itu meningkatkan soft skill, skill hard skill gitu ya. Itu kan kalau kita kuliah S2 di luar negeri, berarti S2 kita bisa milih jurusan yang mungkin berbeda dengan S1 kita. Ada nggak kiatnya apa ya? Kiat memilih jurusan S2 sih sebenarnya. Kiat memilih jurusan ya. Jurusan S2 saat kita mau lanjut kuliah S2 di luar negeri gitu. Menurut William apa? Iya. Itu kembali kepada aspirasi karir atau hidup seseorang ke depannya seperti apa. Jadi misalnya S1-nya di bidang eksakta, S2-nya perlu yang lebih social skill misalnya, atau ilmu-ilmu sosial lah ya. Kenapa? What is the main reason? Oh, karena nanti saya mau bangun organisasi, saya perlu management and leadership skill, saya perlu skill yang di sini-sini supaya saya ngerti. Oh, berarti udah ada end goal-nya nih. Nah, yang ngeri itu kan kita cuman kuliah karena disuruh orang tua. Atau kalau beruntung orang tua punya duit ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak punya end goal-nya, nanti pulang ke Indonesia ujung-ujungnya sekolah lagi deh, bingung mau ngapain. Itu banyak saya temui. Dan mungkin Mbak Yunda juga banyak temui ya. Ada kenalan yang seperti itu. Nah, end goal ini yang cukup signifikan. Tidak harus menggelegar, tapi setidaknya tahu nih di bidang apa dan saya mau ngapain. Untuk apa kontribusinya, terus kira-kira kalau dilihat atau dibandingkan dari hari ini, di end goal ini saya maju atau enggak nih? Nah kalau maju bagus, lakukan. Berarti kayak kita maunya ngapain sih, baru kita jurusan Sesimpel kuliah apa itu. yang sesuai gitu. Oke. Saat lulus kuliah nih, aku mau ngomongin soal gaji sebenarnya nih ya. Kalau dilihat gaji, mungkin nggak gaji lebih gede untuk lulusan luar negeri Dibandingkan yang lulusan ditawarkan? Indonesia? Iya. Sebenarnya itu multifaktor. Pengalamanku kerja 11 tahun, nih kayak tahun ke-12 aku kerja deh. Itu nggak gitu-gitu banget. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, spesifik skills yang kita punya, spesifik networks yang kita punya, dan value apa yang bisa kita bawa ke dalam organisasi. Karena misalnya di bidang yang beda-beda ya, bidang sales, bidang teknologi, bidang komunikasi, itu ukuran kontribusi atau keberhasilan juga beda. Bayangkan misalnya seorang tenaga sales, saya lulusan Indonesia, biasa aja kok kampus saya, dibandingkan lulusan Amerika misalnya, kampusnya top 10 in the world. Tapi dia nggak punya
akar gitu ya di dalam komunitas bisnis Indonesia, ya yang di Indonesia ini yang menang. Karena di bidang sales perlunya apa? Konteks, perlu leads, perlu networks yang punya dia. Pengetahuan yang didapat dari hasil praktek, bukan dari kredensial atau ijazah luar negerinya itu kan ya. Benar. Jadi relatif lah. Relatif ya, soal Betul. gaji tuh relatif, bahkan besar gaji relatif. Nah Betul. sekarang kan William juga kerja di salah satu perusahaan ini Betul. ya, investasi. Menurut William, seberapa penting kalau kita ngomongin soal gaji, katanya gini, gaji besar atau kecil akan sama aja, tergantung gaya hidup. Ya, dan berapa yang bisa kita save kan Nah sebenarnya. itu saving untuk Gen Z gitu ya, maksudnya Gen Z milenial yang memang baru lulus kuliah nih. Investasi sepenting apa sih berinvestasi untuk gaji gitu? Oke, jadi kalau bicara investasi, kalau saya penganut yang investasinya itu bukan garis keras. Saya garis biasa aja. Karena saya memahami dan saya sendiri pun masih suka kalau misalnya ada entertainmentnya, terus hidup santai, healing gitu ya, nggak apa-apa banget. Oh nggak apa-apa banget Nggak ya? apa-apa banget. Kayak Jangan yang kita ekstrim. mental health gitu. buat Ngopi healing. nggak apa-apa. Oke. Tapi yang paling penting konsistensi. Nabung rutinnya itu kita kuatnya bisanya itu berapa? Konsisten. X, nggak apa-apa. X itu kalau kita nabung rutinnya 20 tahun, itu bilangan pengalinya gede. Sebulan sekali, 240 kali. Wah, ngeri itu. Bertumbuh, taruh di instrumen yang tepat, yang aman, yang resikonya terkendali, tahu-tahu nanti banyak. Resiko terkendali aman. Biasanya orang kayak gitu kan. Ya. Aku pengen resikonya yang aman nih, tapi high return gitu. Mungkin nggak? Oke, mungkin atau nggak mungkin. Pilihannya apa? Harusnya agak nggak mungkin ya, karena kan itu selalu berbanding lurus ya. Betul. Jadi gini, kalau misalnya kita sebagai investor pemula, saran saya adalah kayak sekarang nih misalnya, kita beli surat berharga negara yang dikeluarkan pemerintah. Itu 100% dijamin, hampir banget nggak ada resikonya. Kita setiap bulan dapat passive income, dan besarannya itu lebih besar dari rata-rata misalnya bunga bank deposito gitu ya. Nah, jadi ya itu udah lebih tinggi lah. Ya resikonya minim, kita bisa dapat return yang cukup oke. Itu apa tadi? Surat berharga Surat negara. berharga negara ya, salah satu ini ya. Kira-kira modal awalnya berapa tuh yang harus kita siapin? Bisa dengan mulai 1 juta bisa. Oh gitu. Selain itu, instrumen investasi apa nih yang sekiranya untuk pemula yang milihnya main aman dulu nih? Yang kalau teman-teman milenial and Gen Z sukanya biasa reksadana. Karena reksadana itu kan kumpulan dari misalnya kalau reksadana obligasi ya, obligasi perusahaan, obligasi negara yang sudah diramu oleh manajer investasi jadi satu produk. Jadi kita udah nggak usah jadi kokinya lah, udah ada koki yang masakin buat kita tinggal beli, mulai dari 100.000 rupiah bisa, dan itu sekarang belinya gampang pakai aplikasi bisa. Oh pakai aplikasi ya, udah banyak ya. Ya. Ada lagi nggak selain surat berharga, reksadana? Sebenarnya instrumen apapun itu ada plus ada minusnya. Kalau tabungan deh. Tabungan. Yang paling penting adalah sebenarnya kita mengerti si kelas aset atau instrumen investasi ini itu karakteristiknya gimana, ditariknya gampang nggak, cairin gampang nggak, returnnya berapa, resikonya apa. Dan ketika kita memilih investasi di situ, kita pastikan nih yang paling mendasar, dia tuh berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan apa enggak. Karena kalau misalnya yang ngeri-ngeri, yang menggiurkan, takutnya investasi bodong, nanti ujung-ujungnya kita habis semua. Jadi saya tidak mau mengatakan ini bagus, ini jelek ya. Semua pasti ada bagusnya, tapi yang penting kita sebagai yang investornya itu tahu betul-betul tujuan investasi kita apa, kondisi keuangan kita saat ini seperti apa, dan nantinya kita expect-nya kayak gimana nih dengan karakteristik yang ada di setiap kelas aset ini. Itu menarik sih. Oh, investasi awal ya. Betul. Oke, ngomongin soal investasi berarti kan kita mau menambah pendapatan nih. Aku tuh balik lagi kita ke yang tadi. Saat kita udah, aku nggak tahu apa bener nih. Kita udah lulus kuliah nih S1. Kita kerja. Untuk di Indonesia katanya jumlah S2 dan S3-nya tuh masih sedikit nih. Oke. Well, menurut William apakah itu berpengaruh karena memang kita terlalu fokus bekerja atau gimana tuh? Well. Iya. Jadi memang ini pendapat pribadi ya. Kalau melihat misalnya di Indonesia lulusan S1-nya lebih banyak, S2, S3-nya tidak sebanyak itu, ya ada beberapa kemungkinan. Misalnya kalau dari hasil observasi, ada teman-teman yang udah S1 dia kerja, dia jadi tulang punggung keluarga, rasa-rasanya kalau dia harus resign, kemudian dia S2 2 tahun misalnya, dia nggak bisa deh.
Atau dia S2-nya bisa deh, tapi ambil kelas malam, sama-sama misalnya di kota Jakarta atau di mana di Indonesia, itu bisa. Kemudian kan kadang-kadang sekolah ke luar negeri misalnya ya, dalam konteks nanti beasiswa LPDP, itu bukan perkara sekolahnya aja kan. Bagaimana misalnya kita yang sudah berkeluarga, pindah satu keluarga ke situ. Gimana mulai lagi dari nol. Bagaimana membangun karir di bidang akademis atau di profesional nanti ketika balik ke Indonesia, waduh ini kok gue dapat gelar tapi kerjaan gimana ya, udah secure belum ya? Itu kan banyak pemikiran seperti itu ya. Jadi ini memang adalah satu pergumulan yang masih dialami oleh banyak orang, dan pada nantinya orang akan dikembalikan lagi pilihan kepada dia. Kamu mau nggak mengorbankan atau menyisihkan waktu kamu dalam hidup kamu sekian lama, investasi untuk masa depan yang bagus loh, tapi belum tahu nih bakal kejadian apa enggak gitu ya. Betul, jadi ya itu kembali ke profil kita masing-masing lagi sih. Apakah berani mengambil resiko itu? Resiko ya, berarti sebenarnya ngambil resiko saya mau lanjut S2 nih. Ya. Tapi belum, berarti emang lebih bagus atau enggak nih? Atau tergantung setiap orang. Saya waktu mau S2 itu udah kerja 5 tahun di industri. Dan menurut saya kerjaan saya waktu itu sangat menyenangkan, sangat menghasilkan, kemudian bikin saya happy lah. Mungkin tanpa S2 pun saya udah cukup happy lah. Memang nggak lebih banyak gitu ya, tapi ya oke lah, udah cukup gitu untuk ukuran umur sekian. Tapi saya mengambil satu keputusan, yes ini udah bagus, saya nggak mau pakai tapi, saya pakai dan bisa jadi lebih bagus lagi, dan bisa membawa impact lebih gede lagi, dan bisa kenal lebih banyak orang lagi, supaya nanti saya tuh nggak cuma kerja, tapi saya bisa menjadi fasilitator buat orang lain, bantu orang. Karena kalau misalnya bisa bantu orang itu, I know that you know, hati kita tuh benar-benar penuh ya. Nah, semakin kita punya exposure, punya ilmu, punya koneksi, dan kita bisa gunakan itu untuk hal yang baik, nah disitulah kita ketagihan untuk berbagi impact pada orang lain. Oke, jadi bukan soal tapi pakai dan ya. Exactly. Untuk bisa semangat lanjut Karena S2. tanpa S2 pun sebenarnya ya bagus-bagus aja. Banyak kok orang sukses dia kuliahnya sampai S1. Nggak harus patokan S2, S3 nanti gajinya lebih besar atau pangkatnya lebih tinggi, nggak gitu-gitu banget. Oke, aku pengen nanya deh, ini hal menarik. Menurut William, sukses itu apa sih? Sukses ya, making continuous progress, be better than our yesterday self aja sih. Lebih baik dari diri kita, bukan lebih baik dari orang lain berarti ya. Kita di atas langit masih ada langit, jadi nanti capek sendiri kalau kita bandingin sama orang lain terus. At least review dari segi tahunan, tahun lalu gua belum lakuin ini, tahun ini sukses, cek. Tahun ini dari 7 resolusi 5 tercapai, tahun lalu 3 dari 7, berarti kita making progress, kita lebih sukses dibanding tahun kemarin. Oke, menarik. Berarti resolusi itu penting ya menurut William? Penting, tapi boleh di pivot boleh, tapi jangan sampai kita berjalan tanpa arah, itu bahaya. Oke, itu menarik. Berarti setiap tahun emang resolusinya itu seperti apa sih? Apakah kita buat tahunan atau seperti apa? Yang make sense. Kalau in my opinion and based on my experience adalah bagaimana kita membagi hidup kita dalam banyak aspek. Aspek akademis, aspek sosial, keluarga, sama misalnya aspek liburan. Liburan penting, teman-teman Gen Z gitu ya. Ya, buat saya juga penting sih. Saya masuknya mungkin milenial lah ya. Nah, apa nih dalam 4 area ini yang mau saya capai? Misalnya tahun ini saya mau publish artikel di website yang dibaca oleh nanti 50.000 orang, artikel ada 5, harus capai. Saya mau nulis 1 buku, by the way next month buku saya launch yang ke-5. Itu bagian dari resolusi juga. Terus dari segi pekerjaan, saya mau lebih ada impact-nya lagi. Saya mau kenal lebih banyak orang lagi, dan saya mau ada kolaborasi dengan misalnya 10 lembaga baru. Kemudian dari segi liburan, saya nanti dapat tiket murah, jalan-jalan, terus saya punya budget sekian, nanti saya bisa happy-happy sama keluarga. Dan saya making good memories dengan mereka, karena tanpa keluarga saya juga nggak bakal happy gitu kan. Jadi ya mesti seimbang. Dan ketika itu tercapai nanti di akhir 2024, saya review, misalnya mudah-mudahan ya, finger cross itu tercapai, ya berarti tahun ini saya sukses. Oh gitu, ya. Menarik. Oke nih, terakhir, apa tips William untuk calon mahasiswa dan teman-teman yang sekarang nih sedang bingung kayak lanjut S2 atau enggak ya gitu? Apa nih?
Pada teman-teman yang sekarang mau S2 atau enggak, sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Kalian S2 tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk menyombongkan diri, itu udah bukan tujuan yang benar dari awal. Jadi nanti dalam proses dan hasil akhirnya biasa sih mengikuti dari intention ya. Tapi kalau intentionnya benar, kalian mau membesarkan impact kalian, meningkatkan influence dalam arti yang positif kepada masyarakat, bagi tempat kerja juga, bagi keluarga, dan nantinya kalian mau balik ke Indonesia, mau contribute. Karena kita gini loh, saya udah capek sekali ya dengar orang bilang Indonesia ini kurang di ABC. Namanya juga Indonesia. Indonesia udaranya begini, polusi lah, ntar secara sosial politik begini begitu. Kita banyak ngeluhnya. Kadang-kadang saya juga sih. Tapi ini lagi benar gitu ya. Dan saya mau mengajak kita sama-sama bikinlah satu gerakan moral gitu untuk kita sama-sama. Ayolah kita be part of solution aja. Kita nggak usah ngomong dalam konteks satu provinsi, nggak usah. At least kalau kita nggak suka hal itu dan nanti kita masuk ke posisi itu, kita jangan lakuin yang kita nggak suka. Kayak misalnya saya sekarang, saya sangat benci dengan senioritas yang membabi buta. Saya hormat pada senior, tapi saya juga equally respecting my junior. Jadi kalau saya ada waktu, Sabtu Minggu di luar pekerjaan, saya diminta mentoring anak-anak muda, saya mau. Kamu nggak usah bayar saya. I will do it for free. Karena itu bagian dari apa? Saya mau loh teman-teman generasi muda tuh tahu bahwa ada senior yang kalau ini kerjanya nggak cuma ngebully mereka, tapi mau berbagi. Sekecil itu, sesimpel itu membawa kebahagiaan buat saya. Dan saya yakin kita masing-masing punya aspirasi dalam bidang hidup kita masing-masing. Jadi kita be part of solution dan mulai dari the smallest scale. Nah, S2 ini tujuannya apa? Untuk membuat impact kita makin besar, bikin karir kita makin bagus, supaya nanti kita bisa giving back to society. Do it. Oke, itu menarik banget. Terima kasih William udah hadir di sini, sama-sama, memberikan insight. Semoga banyak nih generasi muda Indonesia yang tahu nih ke depannya mau ngapain. Amin. Gitu, amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Ruang BK. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.